Anak-anak, coba perhatikan gambar di samping ini. Gambar di samping ini mengajarkan kita agar kita selalu hidup rukun. Untuk itu, anak-anak dalam belajar harus selalu mengutamakan hidup rukun satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang sempurna yang di dalamnya mengajarkan kepada kita akhlak mulia. Akhlak mulia itu harus dipunyai oleh anak-anak. Kenapa? Karena dengan akhlak mulia, anak-anak nantinya mempunyai sifat sopan santun terhadap guru. Sopan santun itu sangat perlu dimiliki oleh anak-anak. Untuk itu, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang Aku Anak Soleh bab 3. Namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Sebab yang pertama, indahnya saling menghargai. Manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai, dan sebaliknya, siapapun orangnya tidak senang jika ada orang lain yang merendahkan atau melecehkan dirinya. Untuk menjaga perasaan orang lain, serta menjaga kerukunan dalam hubungan antar sesama manusia, kita harus selalu bersikap saling menghargai. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa hidup dengan baik. Allah berfirman, "Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Saling menghargai harus ada dalam setiap pribadi manusia, apalagi sebagai anak muslim. Kemudian bagaimana kita melakukannya? Yang pertama, menghargai perbedaan suku dan budaya. Di negara kita banyak sekali keragaman, di antaranya suku, budaya, bahasa, dan agama. Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sebagai anak muslim, harus berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku dan budaya. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib menghargai keragaman dan perbedaan yang ada. Sikap saling menghargai dan menghormati akan menciptakan kedamaian, persatuan, dan kesatuan bangsa. Dengan saling menghargai, maka hidup menjadi indah, rukun, dan damai akan tercipta. Menghargai keyakinan orang lain. Menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari, tetapi dalam batas yang ditetapkan oleh syariat Islam. Menghargai pendapat orang lain. Sahabat soleh, jika ada perbedaan, harus diselesaikan dengan adil dan bijaksana. Kita harus menghindari perilaku ingin menang sendiri atau menganggap pendapat sendiri yang paling benar. Jika ada permasalahan, diselesaikan dengan musyawarah. Allah berfirman, orang-orang yang menerima
atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Quran Surat Asyura ayat 38. Contoh sikap menghargai pendapat: tidak menghina atau mengejek pendapat orang lain, diam saat orang lain berbicara dan dengarkan dengan baik, hindari menyalahkan pendapat orang lain dan menganggap pendapat diri sendiri paling benar. Jika pendapat temanmu lebih baik, maka dihormati. Hasil musyawarah harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan. Menerima perbedaan. Sebagai anak muslim, tentu kita harus bisa menerima dan memahami adanya perbedaan. Caranya, memiliki sikap toleransi atau menghargai dan menerima perbedaan, mempertahankan budaya Indonesia seperti tolong-menolong, gotong royong, dan sopan santun. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.